وأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang saya hormati dan takdimi seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Furqan dan terkhusus Ketua PCM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Telanakan. Semoga kita semuanya berkumpul di sini dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah kita dan menjadikan tambahan amal kita untuk nanti dipertanggungjawabkan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya membawakan tema dunia adalah hukuman, ibadah adalah hadiah. Dunia adalah hukuman, ibadah adalah hadiah. Baik, kata Nabi SAW banyak menceritakan tentang bagaimana nanti umat Islam semakin banyak tapi hanya seperti buih di lautan. Hampir musuh-musuh kalian itu menyerang kalian sebagaimana seperti ada di tempat piring makan yang diserang oleh orang non-muslim. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasul, apakah saat itu umat Islam sedikit?" Tidak. Umat Islam di saat itu banyak. Tapi dia punya penyakit wahan. Akhirnya sahabat bertanya, "Waman wahan ya Nabi?" Apa penyakit wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Mohon izin Pak, sekedar ini prolog pengenalan. Saya sekarang umur 25, tapi wallahi saya bersumpah saya tidak takut mati, Pak. Karena bagi saya mati itu akan berjumpa dengan amal ibadah saya yang selama ini saya tenun, Pak. Nyereng nih pada saya nomor akulan nih kan, saya tak takut mati ya. Jadi bagi kita mati itu nikmat, Pak. Coba di dunia, nih pakai bahasa Indonesia matur nih bahasa nyaman. Campur. Coba neng etunya nih saya nyaman apa? Caan saya andi bini, mengki dengar kita andi bini, saya nyaman andi bini. Coba tanya kita sandi bini. Nyaman andi bini? Allahu Rabbi. Dunia ini sebenarnya dunia itu, Pak. Saya mohon izin, di sini ada Ustadz Septian, ini teman saya ngajar di Al-Munawwarah. Dalam ilmu tajwid, Pak, dalam ilmu tajwid itu hukum nun sukun dan tanwin itu ada 5. Ya, hukum nun sukun dan tanwin ada 5. Pertama idhar, Pak. Idhar ini hurufnya ada 6, hamzah, ha, ain, ghain, ha, ya. Yang kedua idgham bi gunnah. Hurufnya iya dan mim, iya, non, mim, waw. Disingkat dengan yanmu. Ya. Dalam kaidah tajwid biasanya wadwin biyanmu. Masukkanlah dengan mendengungkan suara apabila ada nun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf. Iya, nun, mim, waw. Coba kalimat dunia ad-dunya, di situ ada nun sukun bertemu dengan iya, Pak. Rumus katanya tadi, hukum nun sukun dibagi menjadi 5, apabila ada nun bertemu dengan salah satu huruf yang 4 ini harus dengung. Tapi ternyata karena kalimat ini satu kalimat, Pak, berada dalam satu kalimat, bukan kalimat lain, maka tidak boleh dibaca dengung. Maka nanti ada pengecualian di sini. La idza kana bikin matin kadun yang fambida, katanya ilmu tajwid. Kecuali apabila ada huruf nun atau tanwin
bertemu dengan salah satu huruf yang keempat dalam satu kalimat, maka tidak boleh dibaca dengung. Jadi cara membacanya bukan duya, tidak boleh. Harus dibaca dunya. Pendek, cepat, tanpa dengung. Allahu Rabbi. Dari saking cepatnya kehidupan dunia, bahkan kata yang untuk kita mengucapkan dunia itu tidak mudah lama. Connect sampai di sini. Dari saking dunia itu nikmatnya hanya sebentar saja, kata untuk mengucapkan dunia itu tidak boleh lama dan tidak boleh didengungkan. Maka rumus dunia, nikmatnya itu sementara, dan kenikmatan dunia, Mbak, itu nikmat sebelum dimiliki. Saya ulang, nikmat dunia itu sementara dan nikmatnya sebelum dimiliki. Caan saya tak andi sepeda, nyaman mundi sepeda. Bila lah andi biasa saja. Caan saya andi Roma, nyaman mundi Roma. Bila lah andi Roma biasa saja. Caan saya tak andi bini, nyaman ya andi bini. Caan saya andi bini, benih pula semua caan lah. Entan orang dulu tak salah. Pakai gini gini ya. Jadi inilah dunia. Dunia itu kenikmatannya sementara saja, dan nikmat itu ketika sebelum dimiliki. Setelah dimiliki, Pak, biasa saja. Yang menyebabkan kita tak pernah puas kepada dunia karena kita melihat nikmat orang lain. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahabin." Cek sakingah ibeki kepada anak cucu Adam satu lembah yang penuh dengan emas. Apakah cukup? Enten, Pak. Nyare boleh pola mikbe. Ni ketunya. Sambian mondi pikiran, ngereng salat berjamaah Masjid Al-Furqan bon mare. Gentang bon tangkung gulgi ngurus bisnis. Ikan bila pon toko lancar gulune ya ke masjid aja. Pah lancar toko, entar ke masjid. Bila toko lancar pah entar ke masjid. Tak kira, Pak. Karemuk ka boleh cabang kedua. Duh, hari mah lancar berentak. Pola nyoba neng Mekasan. Ka Mekasan. Lancar Mekasan, pentor dan bisnis. Pola amain ke Sorbe jadi metropolitan. Mari ke Sorbe aja ke Jakarta. Sampai kapan dia akan berhenti dengan dunia? Maka bukan kata saya. Apa kata Allah? Alhaakumut hatta zurtumul maqabir. Maka jangan sampai kuluban sambian ini kan jadi orang yang baru sadar tentang kehidupan dunia ini setelah nanti nyampe kepada maqabir, kuburan. Maka kita ingatkan kembali dengan judul tadi ini, dunia dan seisinya ini adalah hukuman, sedangkan ibadah adalah hadiah. Baik. Saya fokus, ini masih prolog, Pak, sebenarnya. Ini masih belum masuk pada kajian. Saya akan masuk kepada surah Al-Baqarah, surah yang pertama. Ayat Quran pertama kali yang turun apa? Apa yang pertama? Berbesar. Tak ada hidayah kan enggak ada ke, Pak. Ini kekul-kul atas saja pada tak ada hidayah, mau besar kita. Yang pertama turun bukan Iqra, Pak, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mun gini ka sabaro, meni saya. Baik. Uniknya yang diletakkan di depan itu zalikal kitab. Al-Qur'an itu banyak kata untuk menyebutkan Quran itu banyak. Ada Al-Kitab, ada Al-Furqan, ada Al-Huda, ada Al-Quran. Uniknya, kenapa kok Allah tidak berfirman Dzalikal Qur'anu la raiba fi?
Kenapa kok dzalikal furqanu la raiba fi? Kenapa kok dzalikal kitab? Baik, fokus sebentar. Kebetulan S1 saya sastra Arab. Jadi saya memperdalam dari segi tatanan kata dalam Quran karena sangat indah, luar biasa. Baik. Pertama, turun pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu berasal dari kata qara'ah. Qara'ah itu artinya membaca. Kalau bacaan itu kalau dalam ilmu nahu, kalau ilmu sharaf, qara'ah membaca, yaqra'u akan membaca, Quran membaca. Jadi masuk pada kalimat masdar. Bagi saya tahu belajar bahasa Arab, insya Allah nyambung. Bagi saya tinggal ngobrol aja gitu. Baik, Quran tulisannya aqaf dhammah, aqafnya harkam dhammah, kemudian ra sukun dikasih hamzah fathah, tanwin fathah, Pak. Kalau bacaan itu tidak akan pernah bosan dibaca, maka ditambah alif, kemudian ditambah nun di belakang, menjadi Quran namanya. Sampai di sini paham? Baik. Kemudian kalau bacaan ini khusus, bukan bacaan yang lain, yang tidak bosan tadi khusus, bukan bacaan yang lain, maka ditambah al di depan untuk memakrifatkan. Jadi makanya disebut Al-Quran, bukan Quran. Jadi ada Al-Quran, ada Quran. Kalau Al-Quran, bacaan yang ini bukan yang lain. Baik. Kalau bacaan ini pasti benar, Pak. Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, sudah pasti benar, dan menjadi sebuah tumpukan yang sudah pasti benar, maka berubah dari Al-Quran disebut dengan Alkitab namanya. Makanya di depan dzalikal kitab. Seakan-akan Allah mau mengatakan, hei manusia, aku turunkan kepada kalian sebuah bacaan yang pasti orang yang membacanya tak akan pernah bosan selama hidupnya. Dan bacaan ini bukan sekedar bacaan, tapi ini adalah tuntunan kehidupan yang pasti kebenarannya. Makanya lanjutan ayatnya, la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Baik. Dulu Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ke-30 surah Al-Baqarah, insya Allah hafal semua. Bagi yang hafal, bagi yang tidak hafal, semoga oleh Allah diberikan kemudahan untuk hafal. Oh, berarti abinya an hafal, cek amin sama nih. Berarti kemudian siapa lah ya? Baik. Allah berfirman, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Allah menciptakan Nabi Adam dulu untuk dijadikan khalifah di bumi. Apa maknanya khalifah? Apa? Pemimpin. Baik. Dalam bahasa Arab Bapak Ibu sekalian, pemimpin itu banyak macamnya. Ada sultan, ada malik, ada rois, pemimpin, ada khalifah. Apa bedanya yang lain? Baik, saya fokus pada khalifah. Khalifah ini adalah pemimpin yang mengganti pemimpin sebelumnya. Itu khalifah namanya. Dan ini, pemimpin ini akan diganti oleh pemimpin setelahnya. Makanya kepemimpinannya dunia ini, kenapa kok Nabi Adam disebut khalifah? Karena sebelum Adam diciptakan, itu ada jin yang terlebih dahulu oleh Allah diciptakan. Makanya di Al-Quran itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Baik, dalam tatanan bahasa Arab, kata sambung kalau bahasa Arab disebut dengan huruf ataf namanya. Kalau pakai fa itu bermakna maka. Jadi jaraknya itu tidak lama. Tapi kalau pakai waw itu jaraknya agak lama. Ada batas jeda yang cukup lama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, bukan fal insa. Jadi jarak antara jin dengan manusia itu agak lama penciptaannya. Lebih dulu jin. Sampai di sini paham? Baik.
Kenapa Nabi Adam disebut pemimpin yang mengganti? Karena sebelum Nabi Adam diciptakan, jin terlebih dahulu diciptakan. Maka digantilah oleh Nabi Adam. Cuman dulu Nabi Adam itu diletakkan di surga. Nabi Adam diletakkan di surga. Oleh Allah disebutkan, ini sebenarnya saya nanti mau terangkan, cuman karena kita waktunya terbatas. Kenapa kok nanti ada setan, iblis dan semacamnya? Karena setan itu bukan nama makhluk, iblis itu bukan nama makhluk. Allah tak pernah menciptakan setan dan Allah tak pernah menciptakan iblis. Terus iblis siapa? Saksikan di pekan berikutnya. Nah, ini kan penasaran. Baik. Masa iblis tak diciptakan, Ustaz? Ini ayatnya apa? Nah, nanti kita bahas di berikutnya insyaallah. Baik. Selanjutkan dulu. Setelah Nabi Adam diletakkan di surga, perhatikan Bapak Ibu sekalian, di ayat ke-30, Allah itu ingin menjadikan Nabi Adam memimpin bumi, ya, bukan diletakkan di surga. Jadi Nabi Adam itu memang akan diturunkan ke bumi, tidak mau selamanya di surga. Nah, kenapa kok diletakkan di surga? Maka ini yang jadi perdebatan ulama. Ada yang mengatakan surga yang dulu ditempati oleh Nabi Adam itu bukan surga yang nanti akan kita tempati. Kenapa? Karena surga yang ditempati oleh Nabi Adam masih ada larangan. Fala taqraba hadhihi syajarah. Sedangkan surga yang akan kita tempati itu tidak akan ada larangan lagi. Mau Nabi ini dua, Ustaz? Boh, ini dua. Saya itu. Nah, sebelum larangan boleh. Jadi bagi sandi terabi ini dua tak kena bagi, dia kaja sekejaki. Sampai kapan Ustaz? Sampai mati, Pak. Berarti abid Ustaz. Macet pede ini sampai enggak selanjang umur. Ya. Sampai mati. Baik, selanjutkan, ada yang mengatakan surga ya surga itu yang akan ditempati kita nanti. Cuman bedanya karena waktu itu hanya Nabi Adam Allah menguji pada Nabi Adam. Singkatnya Bapak Ibu sekalian, Allah firmankan, "Fala taqraba hadhihi syajarah." Adam, jangan kau sentuh pohon ini. Perhatikan, Pak. Surga yang senikmat itu, kata Nabi SAW, "Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at." Keindahan surga itu tak bisa dibayangkan oleh penglihatan manusia dan bahkan tidak bisa diimajinasikan. Kalau sampean mengimajinasikan seorang wanita di dunia seperti yang ratin, itu masih bukan surga. Sampean membayangkan istana yang indah, itu masih bukan surga. Misalnya sampean abayang makanan yang paling enak, kan paling enak. Ini masih bukan surga. Oleh Allah diperintahkan, "Fala taqraba hadhihi syajarah." Jangan kau dekati pohon ini. Baik, mohon izin saya luruskan, Pak. Ini yang banyak salah paham. Nabi Adam kenapa kok diusir dari surga? Karena memakan. Baik, mohon perhatikan. Di surga itu tidak ada pohon khuldi, tidak ada. Baik. Terus apa, Ustaz? Silahkan nanti boleh dicek di surah Al-Baqarah ayat yang ke-35 itu ada ayat fala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Itu tidak dilanjutkan. Fala taqraba hadhihi syajaratil khuldi. Hanya syajarah saja. Nah, kapan kalimat khuldi itu nanti ditemukan? Nanti akan ditemukan di Quran surah Thaha. Ketika Allah mengisahkan hampir sama kalimatnya, cuman ketika kalimat itu yang di depan Allah yang menyuruh kepada Nabi Adam, kalau di surah Thaha, setan yang membisikkan kepada Nabi Adam. Katanya setan, "Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Mau tidak aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Saya mau bertanya, saya ilustrasikan Bapak Ibu sekalian. Ini dengan ini sama tidak airnya? Buka kok yang promosi deh kayak ini. Nah, baik.
Ini dengan ini sama? Boleh yang kompak sama tidak? Sama. Baik. Ketua PCM bilang ke saya, Ustadz, silahkan Ustadz masuk ke masjid, boleh dinikmati semua air yang ada di masjid, tapi mohon Ustadz, jangan dekati air ini. Marah kalau saya, Ustadz, dekati air ini. Baik, singkatnya, ada musuh saya yang ingin saya dibenci oleh ketua PCM. Mau tidak aku tunjukkan kepadamu, air kalau diminum akan menyebabkan kamu abadi selamanya. Ini air abadi apa air biasa? Oke, paham sampai di sini? Berarti Ustaz, bukan air abadi. Iya, katanya air abadi, katanya setan. Ini air biasa. Justru karena makan buah tadi, Allah usir Adam dari surga. Baik, sampai di sini paham ya? Baik. Sebagian ulama mufassir berbeda pendapat masalah buah yang dimakan. Ada yang mengatakan gandum, Pak. Jadi yang dimakan oleh Nabi Adam itu gandum. Gandum. Ternyata memang yang dilarang itu ternyata membuat orang penasaran. Baik. Ketika Nabi Adam memakan buah itu, kemudian Nabi Adam diusir dari surga. Pertanyaannya, Nabi Adam dikeluarkan dari surga, diletakkan kemana? Maksudnya saya jawab mereka. Kalau ada sembilan, cuma saya jawab nih kamu. Nabi Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan kemana? Ke dunia, ke bumi ini. Baik, pertanyaan saya, dikeluarkannya Adam dari surga, itu hadiah apa hukuman? Pinter Pak. Apa? Hukuman. Kok bisa tahu hukuman? Karena Nabi Adam habis melanggar. Saya Pak, setiap hari Senin itu saya masuk lapas. Tapi masuknya saya ke lapas itu hadiah. Karena saya berdakwah di LDK, Lembaga Dakwah Komunitas. Itu dilihat mungkin oleh sebagian pengurus lapas. Saya dakwah itu lentur. Akhirnya diajak kerjasama untuk masuk ke lapas untuk ngajar di sana. Alhamdulillah ada 20 orang yang sudah diwisuda menjadi guru Al-Quran. Kemarin ada yang keluar, itu sudah ngajar sekarang. Dari lapas Pak. Masuknya saya ke lapas itu hadiah. Karena saya berprestasi. Tapi berbeda kalau ada orang korupsi melanggar. Itu masuk ke lapas bukan hadiah Pak. Tempatnya sama. Kenapa? Karena dia melanggar, dia dihukum, bukan hadiah. Baik. Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu bukan hadiah. Tapi hukuman, Pak. Normalnya hukuman itu tidak bahagia. Normalnya hukuman itu tidak enak. Jadi kalau sampean hidup di dunia tidak enak, berarti normal. Berarti sampean tidak salah tempatnya. Berarti sampean tinggal di penjara. Dalilnya mana Ustaz? Hadis Nabi SAW. Kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, tapi neraka surga bagi orang-orang kafir. Dulu ada sahabiah perempuan, dia punya suami. Suaminya ini semenjak menikah dengan dia, itu tak pernah kelihatan kena musibah. Akhirnya bilang sama suaminya, suamiku sayang, ayo kita ke rumah Nabi. Kenapa? Saya ini ragu, kamu ini orang beriman atau tidak? Jadi karena lagi tadi musibah sekali, ragu, apa boleh? Nabi ini orang beriman. Oke, baik. Perjalanan ke rumah Nabi, singkatnya ada sedikit lubang, kakinya keseleo. Keseleo, innalillah. Ditanya sama istrinya, kenapa? Ini kaki saya keseleo. Sudah kata istrinya. Alhamdulillah, ayo kita pulang. Kenapa? Ini kan hampir nyampe rumah Nabi. Sudah, saya yakin kamu orang beriman. Kenapa? Karena sekarang kena musibah.
Jadi deki sampean membahas datang mancing, dia remah. Aduh, ada tak oleh apa aja. Ini lah Kak. Berarti kok yakin benar beriman. Paham ya? Jadi ketika oleh benya alhamdulillah ibri nikmat bi Allah. La in syakartum la azidannakum. Asapor. Men mata panik apa musibah. Dia remah ada mancing. Ada benceng panjang anu berwah. Dia remah pekek. Alhamdulillah Kak. Berarti beneran beriman ke Allah. Bemak tau? Kan Ustaz, dunia itu penjara bagi orang beriman. Kan nyaman ini kan? Baik. Cuman ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, itu nanti ditemukan di ayat yang ke-38. Kula nega aslina benereng Muhammadiyah sebenarnya apa? Reng nak Ustaz, reng NU benih. Kula tak berormas. Cuman lingkungan Kija reng matur de bunatan adi hidayat kasah. Ada adi hidayat andi murid nang Libya waktu itu magang ke Madura. Dia datang dari Madura. Acaranya tekan adi hidayat. Ustaz, ternyata di Madura itu 98% itu NU. 98% itu Islam. 2%-nya Muhammadiyah. Matur ini Muhammadiyah. Baik. Saya ini ngefan betul sama Ustaz Adi Hidayat. Jadi saya sampai menghafalkan Al-Quran. Mun justung Mbak, justru juz 1 itu insya Allah saya hafal dengan nomor dan halamannya. Yang justung Mbak. Mun juz 2 ke anontan. Kayak mana ayatnya insya Allah bisa. Jadi di Al-Baqarah ayat 38 itu ada ayat posisinya di atas Pak, posisi di atas kanan. Jadi sampean membuka Quran, buka telopon ayat 38, posisinya di atas. Allah berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni huda." Turunlah kamu Adam ke dunia itu. Fa imma ya'tiyannakum minni, maka apabila datang petunjuk dariku, kata Allah. Apa petunjuknya? Huda. Maka seluruh nabi dan rasul Pak, itu dikasih huda semuanya. Makanya Al-Quran ini juga disebut dengan huda. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi orang yang ingin hidupnya tidak sedih dan tidak hampa hidupnya, maka dia harus kembali kepada pedoman hadiah yang Allah juga berikan kepada Nabi Adam dulu. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya. Barang siapa yang berpegang teguh kepada huda itu, kata Allah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Saya ulang lagi, di sini pakai fa, tuh Pak ini jawab di depannya. Maka orang itu dijamin oleh Allah tidak akan pernah takut dan sedih. Khauf itu takut, walahum yahzanun, sedih. Coba Pak, ini sekali lagi saya kembali di depan. Quran itu adalah kitab yang pasti benar, tidak akan mungkin salah. Cuman kita kadang mendefinisikan kehidupan ini salah. Kita menganggap kebahagiaan itu terletak kepada harta. Sehingga karena dia menganggap kebahagiaan terletak kepada harta, tekanlah oleh gaji bulan, ki akan pannya lah dinoreng. Ngerti Pak? Koruptor itu, gajinya koruptor itu, bentukan becak, itu abinyan gajinya koruptor. Makin ngeco, karena dia menganggap kekayaan itu letak kebahagiaan. Kenyataannya, apakah dia bahagia? Mun bahagia, tak kira-kira dinoreng, Pak. Berarti menandakan dia tak bahagia. Sambian mun ada lah kenyang bon. Pas beri deureun si paling nyaman. Bagi nyaman ada deureun. Tak nyaman kan? Kenapa? Karena sudah puas. Berarti orang yang koruptor itu, berarti dia tidak nyaman hidupnya. Dia tidak tenang hidupnya. Hampa hidupnya. Ustaz, masa di zaman saat ini Ustaz, perhatikan Pak,
Tuhannya kita dengan Tuhannya Nabi Adam dulu sama apa tidak? Sama. Tuhannya kita yang kita sembah saat ini dengan Tuhannya Nabi Musa sama tidak? Baik Pak, fokus ke depan ini, perhatikan. Allah adalah zat yang mampu membahagiakan seorang miskin tanpa menambah kerajaannya. Tak tambah hartanya, tak tambah Pak. Kini bahagia, Allah mampu. Dan Allah juga mampu membuat orang tak bahagia tanpa mengurangi kekayaannya. Fir'aun ni kesoki Pak. Soki. Sepas terdengar kau pangeran kan kau orang soki. Nabi Musa rinta andi. Oke, nyampe Adam belum ya? Baik. Tapi ternyata Allah buat hatinya Nabi Musa bahagia, tenang. Padahal orang miskin tak punya apa-apa. Plus musibahnya Nabi Musa dengan Fir'aun itu lebih berat musibahnya Nabi Musa. Apa musibahnya Nabi Musa? Sebelum Nabi Musa terlahir ke dunia, Fir'aun memang mengincar Nabi Musa, mau dibunuh. Setelah Nabi Musa besar, kecil, agak merangkak, Fir'aun ingin mengetes apakah ini anak kecil yang akan membunuhnya atau bukan. Akhirnya diberikan bara api kepadanya. Akhirnya oleh Nabi Musa dimakan bara api itu. Makanya Nabi Musa ini kalau berbicara cetol Pak. Benih pelat ya, mau pelat jelas. Tak jelas sekali suaranya. Makanya minta untuk Nabi Harun itu dijadikan nabi. Karena Nabi Musa tidak bisa berbicara secara maksimal. Ketika sudah besar, Nabi Musa ini mendorong orang Kipti, orang Mesir waktu itu, karena bertengkar dengan orang Bani Israel, didorong, jatuh, meninggal dunia. Akhirnya dikejar oleh Fir'aun, mau dibunuh. Tidak punya saudara, tidak punya pasukan, mau dibunuh. Tapi tenang hidupnya. Kenapa? Karena Allah memberikan ketenangan. Fir'aun, Pak, istananya besar, prajuritnya banyak, yang mau dimakan cukup. Nabi Musa waktu pergi ke Madian, karena Nabi Musa ketika mau dibunuh oleh Fir'aun waktu itu sebelum menikah, sebelum diangkat jadi nabi, Nabi Musa itu melakukan perjalanan ke Madian. Madian itu, Bapak Ibu sekalian, Madian itu ada Nabi Syu'aib. Jaraknya antara Mesir dengan Madian waktu itu, kalau ditempuh dengan berjalan kaki, itu 8 hari, Pak. Tidak bawa bekal. Tapi hidupnya bahagia. Sedangkan Fir'aun, musibahnya itu tidak seberat Musa musibahnya. Tapi ruwet odi, bengersangnya hati, itu lebih ruwet dan lebih gersang daripada Musa. Apa musibahnya Fir'aun? Amimpe. Kenapa Pak? Amimpe. Tidur Fir'aun, amimpe bedenak kana kene, ngalak songgoan mahkotanya Fir'aun sebebe. Sangat langsung baku ini Pak. Kulo tak songgoan enggak wah. Sebab terkerjat Fir'aun atahnya ke peramal waktu itu. Coba tafsirin, mimpi engkau apa? Kamu akan digulingkan oleh anak keturunan Bani Israel. Sejak saat itu, Pak, Fir'aun tak ngecededung bentak nyamanyakan gara-gara mimpi. Jadi mun sampean odi arsa selekto, Pak. Ni kebeni pola na masalah na saya raja, Pak. Berarti kedepan sampean ni kecewa dari Allah. Paham ya? Maka kita harus mendekat kepada Allah. Baik. Selanjutkan, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka aku jamin, kata Allah, orang yang mendekati kepada petunjuk itu, tuntunan itu, maka dia tidak akan sedih dan tidak akan pernah takut. Baik. Maka biar hidup kita tidak sedih dan tidak susah, tidak ada rasa takut, maka kita akan mulai untuk mengikuti huda ini. Apa huda ini? Adalah pedoman yang menganjurkan kepada kita untuk beribadah.
Kuluban sambian selama ini mendefinisikan salah. Kuluban sambian kadang nggak nikah. Nikah terjadi di kampung Arab Mekasan. Nikah kisahnya tak Pak? Cerita ini saya dapat dari Pak Ilung. Ya. Pak Ilung dia cerita. Pak Ilung ini punya teman orang Arab. Orang Arab ini lagi ngumpul di masjid, tiba-tiba ada orang non-muslim, orang kafir, Kristen, datang dari orang Arab ini. Bro, kok terus masuk Islam? Apa mau masuk Islam? Iya kok selama ini rajin susah. Jangan mon orang masuk Islam, dia akan dihapus dosanya, mon mati langsung masuk. Nyampe waktunya? Baik, kita break sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin lanjutkan ya sebentar. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah bahas tadi bagaimana dunia ini adalah hukuman bagi Nabi Adam. Sekarang masuk kepada ibadah adalah hadiah. Maka meskipun secara nafsu, karena kita diberi nafsu oleh Allah, nafsu kita ini lebih cenderung menikmati hukuman daripada hadiah. Tapi secara ilmu kita bisa paham dan bisa mengendalikan nafsu ini. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dengan cara apa? Kita paham kalau ibadah itu hadiah. Sedangkan dunia ini hukuman. Jadi kita nanti antara menikmati dunia dan menikmati ibadah itu lebih nikmat ibadah, Pak. Selama ini kita kan bila ibadah dan menikmati dunia kan Pak nyamanan dunia. Coba Bon beda sombongan dekik neng travel Safira 100.000 per orang ben apa jang berjamaah Isa pas betul binyaan kamar kira orang yang sudah datang binyaan kakak antok dapat pahala apa kakak asa 100.000 nah 100.000 pahala dekik gitu. Mun pas 1 juta loberi masjid benam imam sobong dia apa jang Isa dekik berjamaah pandai dalil jan malam jan bagus siap ni kebuluan samnya jadi oba makin ngereng ibadah yang kita lakukan itu Pak, Nabi Muhammad itu yang sholat yang kita lakukan saat ini, yang 5 waktu yang Isya nanti akan kita lakukan, itu bukan hukuman Pak. Ketika Nabi sudah meninggal Khadijah, meninggal Abu Thalib, Nabi diundang oleh Allah dengan menurunkan 2 malaikat, Jibril dan Mikail, untuk menjemput baginda Nabi SAW dan membawa kendaraan surga yaitu buraq. Buraq itu bukan seperti yang di YouTube sama di Google. Kalau di YouTube sama di Google itu reng bini ipa sayap. Masa Nabi Muhammad membawa reng bini? Enggak, Pak. Kuda yang lebih kecil daripada kuda lebih besar daripada keledai. Sayapnya itu di beberapa kitab itu di antaranya kitab Dardir. Sayapnya buraq itu berada di pahanya. Kecepatannya ketika buraq ini melihat sesuatu itu sampai ke tempat itu langsung. Terus dibawa ke langit dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi bertemu dengan Allah. Apa yang diberikan, Pak? Salat. Allah memberikan sholat itu bukan hukuman, Pak. Cuman umat tak salah mendefinisikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya boleh jangan boleh lah. Ceki buru coran enggak. Allah Rabbi. Ceki buru dia sih mau apa jangan boleh. Saya kembalikan pada ceritanya yang Pak Ilung tadi. Katanya sereng Arab, Allah cek masuk suara, cek masuk Islam, Arab baca. Ada ini Islam tak nyaman. Mana iya? Saya jangan keren Kristen. Sebu nyaman tedung Surabaya.
Duhur nyaman aku suruh bojong. Asar selesai biasa istirahat abojong. Maurib dia tengah aku suruh abojong. Isya nyaman ada yang gedung suruh abojong. Tengah malam nyaman ada gedung lep celep suruh abojong. Kan soki zakoni suruh azakat. Jen banyak habis sini suruh haji. Jangan sering Kristen masa nggak aja? Iya, berarti tak nyaman. Iya juga tak nyaman. Lah jangan Islam. Jinjau burung pun aja. Burung pak. Akhirnya sering Arab ini beniku maknya tak tanya aki ke Pak Ilmu. Nah, ini kan saya rekam ini. Kemudian katanya orang Arab temennya ini, ngucap kasih Arab saya tak maki. Nanti ibu masuk Islam. Benih bener apa adukung orang masuk Islam. Macam nyaman meroja. Mulai nambah odiin amak siap pak. Mun pak lakun mati kan pak masuk surga ya. Engkau boyak belum tentu masuk surga baru masa surga. Ada pak kesebut gini pak. Enten pak. Ketika orang itu dapat hidayah gara-gara kita, itu juga pahalanya kita. Ya pak. Makanya kita cari tengah nih. Kita kok sampean pak. Berdiri masuk macam nyaman deh. Mulai nambah mak siap pasatnya masa Islam. Baik, saya kembalikan tadi kepada yang tadi Pak. Baik, jadi ketika sholat itu kita nikmati betul Pak. Kita lihat ya di sini ya nyaman Pak. Ketika sholat tumak nina nyaman, subuh betul nih. Mun kula paneman kacompo, kula kebetulan orang kili Pak. Jadi lengkap atas ya. Mun pas apa jam kula ngaki guru-guru. Aliran apa ya? Isang kealiran, kenapa? Habib kedua. Macam apa anda? Dengan kun subhanallah biala bihamdihi atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma fili. Macam habib saja. Kenapa? Karena mereka tak nyaman sholat. Nabi kalau bangun malam, ketika bangun malam tahajud beda dengan gulaban sambian, Pak. Mun gulaban sambian bangun tahajud, polana beda sesuatu saya pentah. Bila andi hajat tak gelem tak hajat, nyabis ke ustaz ke kiai. Napa amalan? Coba tahajud ya. Makanya bila tahajud, 2 rakaat, bukan sampai ke sembuh. Ya Allah. Kula minta ya Allah. Namun sedang mudah, ya Allah. Jangan orang kula pun tak di ini ya Allah. Pun dia orang kula tuduh tak kalake ya Allah, kula tudus. Padahal kan tak nemu si cocok ya Allah. Kula minta si tengki, kan tak terlalu tengki ya Allah. Oh pun saya tak berceleker, ki joros-loros gendu ya Allah. Kula minta anak reng soki, kan tak terlalu soki. Dan saya paling penting ya Allah, sokon, saya tak terlalu lancang, kan mana sepatuan tak lebu. Boleh ya Allah, bulu kecut, akhir sampai ke sebudu anda cek lanjang. Terlalu detail. Kalau Nabi, silahkan baca di beberapa riwayat. Nabi itu kalau bangun malam tahajud, itu apa katanya riwayat itu? Jangan tanyakan bagaimana panjang bacaannya dan indah rukuk dan sujudnya. Sampai tak terasa sholatnya itu kakinya bengkak. Karena sholatnya Nabi itu menikmati ibadah. Kulubun sambian kan terus menikmati dunia tapi lebat ibadah. Kalau wajah Nabi sholat itu sudah nikmat. Sehingga ada yang bertanya pada saya, Ustaz, caipun menoreng saya dekat sama Allah akan diberikan kenikmatan oleh Allah. Kulenik ke Ustaz, tahajud mareh, duha mareh, 5 waktu berjamaah ke masjid mareh. Napa salah aku le otang mata demare nih kata. Coba ambil pebenyak macam salawat, rantes berbitas bina Ustaz. Pegel dengan tasbihnya di barisan. Utang tak demare. Allah Rabbi. Karena sampean mendefinisikan nikmat itu harta. Sehingga sampean abejeng dan sampean tak nih. Maka kita latih nyampe waktunya. Baik. Maka kita latih sekarang Pak, minimal cara berbicara. Jadi ibadah ini adalah hadiah dari Allah. Jadi reko ibrina hadiah dari Allah. Kapan kita akan tahu ini? Ketika sudah kita meninggal dunia Pak Kiwa.
ketika orang mau meninggal dunia, tak usah meninggal dunia, mau meninggal dunia, itu nanti akan ketemu di Quran surah Al-Furqan. Itu nanti ada ayat di surah di Al-Quran Al-Furqan pada bernyaman masjid nih kan. Monterosen yang gua detailnya boleh nanti dibuka YouTube LDK, Lembaga Dakwah Komunitas Pemekasan. Nah, itu saya sudah kaji di YouTube itu. Saya rutin kajiannya di Baitur Rahim. Itu Allah ceritakan bagaimana orang ketika mau meninggal dunia, Allah tampakkan amal kehidupannya. Ketika orang sudah karena nanti Pak, ketika orang mau meninggal dunia, ini saya tidak temukan di hadis, tapi ini hanya pendapat ulama ketika dulu saya ngaji. Orang ketika mau meninggal dunia, itu ruh itu mulai dicabut dari bawah. Tebukan launan. Makanya orang bila mati nikah, sokona celap. Sokona celap. Jadi ibu-ibu, mon laken tak berjaga masjid bu sebu teku sokona. Kak, makna celap enggak? Harapan ya. Caan Ustaz. Ruh itu bu dari sokona. Ya nanti kalian mencari ke masjidnya. Nah, jadi dari kaki kemudian nyampe ke dada Pak. Bila nyampe ke dada, ketika ruh nyampe ke dada, taubat masih diterima Pak. Orang mungkin nyampe ke dada, terima taubat. Mangkana sambian pun orang lain. Mun beda orang mati ya, anjur mohon maaf, tidak maksud menyalahkan Pak, tidak maksud menyalahkan. Ketika ada orang mau meninggal dunia, dalilnya itu bukan dibacakan Yasin. Apalagi bacai burdah. Bedereng mati bacai burdah. Burdah itu qasidah, Pak. Benih solawat. Ustaz, ini ke solawat Ustaz. Ma apa pinteran beng sengarang. Sengarang ini kenyamanan Imam Abu Siri. Panjenengan meleke tapak. Nengi ada atau des Pak qasidah burdah. Cuman cakan cam apa penggunaan panjang ucap solawat mata kelim paham. Jadi orang mau mati ya beni haram gitu tak gula tak ucap haram. Kengi pak nih kan. Orang mau mati ya yang ada dalil hadisnya itu lakinu mautakum talqin. Saya kocak talqin apa? Beni nyebut Pak, nyebut. Kenapa saya sebut nih kan? Abu Ja'abila nangisa di sana nikah. Abu kulen nih Pak. Semakin ngabelengan nih kepolan posisinya kulen sebagai nengi ada. Mun kulen nengi disenten tak gur negur kare. Benih Pak, assalamualaikum kan dengan neng kulen. Kenapa kok kalimatnya yang terakhir benih Allahu Akbar? Perhatikan di bila bedoreng mati, suruh macam lain Pak. Kenapa? Karena ketika ruh sudah nyampe ke dada, jangankan mau berbicara, kedip mata tak kelar Pak. Makanya bedoreng mati kadang tak kelar kedip kan. Karena orang mau meninggal dunia, itu saraf itu berhenti semua. Sampai kedip tak kelar. Makanya bedoreng mati kadang melak. Kulemun bedoreng mati, ki guru mati Pak kule soro, Ustaz mari Ustaz. Alasan, apa? Pak nggak ingat, enggak gue lebih dahulu, gue nggak ingat, mau terpaksa nggak nih ke gue, top, jangan tak lagi kadang. Baik, bila depak kendadah manusia itu masih diterima taubatnya. Perhatikan, pertama, terakhir kali yang harus kita ucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kenapa kok harus kalimat tauhid? Karena kalimat tauhid itu tidak ada mahorijul huruf dari bibir, Pak. Mun subhanallah ada ba. Harus menggerakkan bibir. Sedangkan bila orang sakaratul maut itu tak kelar aku di bibir, Pak. Alhamdulillah, dulillah ada makhraj yang harus muncul. Alhamdulillah. Coba sampean bilang du coba gue bisa? Tak bisa. Alhamdulillah. Kemudian Allahu Akbar. Ada ba. Allahu Akbar. Coba bilang bar tanpa agak tak bisa. Astaghfirullah di situ ada fa. Astaghfirullah. Sedangkan la ilaha illallah itu tidak ada makhraj bibir. Makanya meskipun bibir tak akuli, cina bisa gerak.
la ilaha illallah. Ketika sudah itu, roh bila depak ke kerungan, yuwarrir kata Nabi, bila depak ke kerungan, itu top buku amalan. Tak terima tekan atau nangis saudara sudah. Sejak nyampe di sini, Allah tampakkan mon orang bagus itu padang swarga, Pak. Mangana tak engak kabini nesratin, nah boleh tak ratin. Coba seratin, bejak gelak, manteng kata ratin mati. Tak engak kabini nesratin, karuman neseraja, kareng tuana tak engak, keanan tak engak. Kenapa? Karena sudah ditampakkan surga. Tapi mon orang yang sedekah, nah moga tak sedekah golongan sampean. Kita akhiri, nasrum minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.